Kemudian lu harus jawab, Nyor. Bahwa Dianggap Rocky sekarang udah melempem. kompromis. Rocky yang tadinya galak pada Jokowi, kok sekarang agak Baik sama temennya. baik sama kawannya. Nggak, ini penting ya, Oke, karena ini- orang perlu ngerti standing positionnya Rocky Gerung. dari dalam dulu gue konteks bilang, sekarang. gue nih independen. Jadi kalau gue kasih kritik, objeknya gue pilih, isunya gue pilih, momentumnya gue pilih. Jadi kalau orang bilang, kalau nggak kritik pada Prabowo ya, gue tanya balik, kenapa bukan lu yang kritik gitu? Oh gue nggak mampu, kalau gue nggak mampu, lu tunggu gue kasih tempat, jangan lu suruh-suruh gue. Jadi banyak orang yang menganggap gue nggak pernah kasih kritik yang tajam. Padahal gue udah tulis surat ke presiden lah, Aja berunding ini isinya, ajak berunding. isinya Tapi aku kasih poin-poin lewat jalur-jalur di belakang layar dan kelihatannya presiden paham itu. Kan akhirnya presiden menguji ulang koperasi, menguji ulang MBG. dan itu terbukti ya. Iya, terbukti. Seluruh mungkin tangan kanan presiden, tangan kiri presiden, listnya ada. Ini yang mau ditangkap pertama, ini mau ditangkap kedua, ini ditangkap ketiga. Jadi daftar itu ada, tapi momentum itu kan urusan presiden. Oke. Saya tetap kasih kritik dan nggak bisa gue bocorin kan sebetulnya kan. Tapi ada gini, Nyor, anggapan gini. Let's say lah, kita sebut Dadan dan Febri lah. Dua orang yang Nggak kayak gini, gue terangin dulu ya, apa Ya. sebetulnya yang disebut kritik tuh. Gini, kritik artinya kita mengetahui keadaan, lalu kita pilih, kita mau puji atau kita mau hina. Itu namanya kritikan. Nah, kesempatan untuk menghina itu gue beri pada Jokowi, tetapi bukan pada Jokowi, menghina jalan pikiran pada waktu itu. Sekarang orang tagih sama dong dengan Prabowo. Apa yang gue mau hina pada Prabowo? Berarti Anda tidak netral. Justru karena gue netral, kalau gue bilang iya, itu artinya gue disuruh untuk mengkritik, gue disuruh untuk memuji itu. Itu gue nggak suka tuh, karena itu aja cuman orang bodoh yang minta tolong orang lain untuk menyelenggarakan kepentingannya itu. Jadi mengintervensi sikap lu nggak mau lah Pak Rocky. Nggak mau itu. Bahkan gue mau kritik, begitu disuruh orang, gue nggak mau. Kenapa? Nanti gue dianggap mengkritik karena dia suruh. Lalu diambil poin. Gue udah suruh si Rocky buat kritik, kan bego di orang itu. Iya, tuh. iya. Di sinilah lu sebagai manusia bebas ini Iya. Kenapa nggak kritik? Kenapa bukan lu? Gue nggak mampu. Gue nggak mampu. Kenapa suruh gue? Gue mau jadi anak buah lu. Kalau lu mau jadi anak buah gue, lu tunggu gue suruh lu, bukan lu suruh gue gitu. ya, tapi ada hal prinsipil gini, Nyor. Let's say kita jalan 2 tahun lebih lah kabinet ini. Iya. Ada 2 orang yang sudah tumbang lah karena aparat penegak hukum. 1 Dadan, Dua, kepala BGN, 2 Febri. Febri. Oke. Jampitsus. Ada Noel juga kan sebenarnya. Ya, tapi 2 ini 2 yang mengawal program prioritas presiden. 1 makan Ya, Noel bergizi gratis. Noel tumbang bukan karena dia kuat sehingga tumbang, karena memang dia dari awal nggak kuat. Iya. Tapi kan Dadan. Kalau Febri kan kuat, Dadan kuat, tapi kenapa dia tumbang? Itu soalnya kan. Nah, itu problemnya. Maksudku presiden ini selama ini memberikan apresiasi dan memberikan kredit pada 2 orang ini sebagai pengawal 2 program prioritas presiden. 1 makan bergizi gratis, 1 lagi Satgas PKH yang ingin mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia dari para pencoleng-pencoleng yang selama ini mendapatkan manfaat tapi tidak membayarkan atau tidak memberikan kredit yang baik dan sepenuhnya pada negara. Tapi 2 orang ini terbukti punya tumbang juga. Apa pertanyaan aku? Kenapa presiden nggak mengetahui bahwa ada ini? Dan apakah presiden itu gampang Manipulasi oleh orang-orang sekitarnya. Kepercayaan, apalagi pada teman, itu final dan absolut. Karena itu kadang orang bilang dia nggak benar, presiden akan bilang enggak, gue percaya tuh. Jadi itu konsekuensinya. Kan kalau gue berteman sama lu bohongin gue pun, gue percaya lu nggak lakukan itu. Tetapi kesempatan untuk mengakumulasi kondisi pada waktu itu tidak dikenali oleh presiden. Jadi kelemahan presiden adalah dia percaya, tetapi dia tidak memberi sedikit peluang untuk sekedar mencurigai itu. Oke. Begitu dia curigai, maka meledaklah kemarahannya. Ya udah ditangkap. Ada hal yang rame juga nih, ya kan? Ini gua nggak terlalu paham sebenarnya soal protokoler keistanaan gitu ya. Tapi kemarin sempat heboh tuh soal tempat duduknya Gibran tuh kan. Ini kok Gibran dibikin jauh apa segala macam gitu. Dibikin bersama menteri-menteri. Iya, Presiden sendiri di dan depan. itu kan akhirnya orang berspekulasi bahwa ini benar nih, ada ketegangan antara Solo dan Hambalang nih gitu. Nah menurut lu ini udah kontraknya udah mau habis atau gimana nih Nyor? Ini sinyal apa? Iya. Ya sebetulnya mau taruh dimanapun kursinya itu, kalau Gibran bermutu, orang nggak akan ambil kesimpulan itu. Gibran bisa duduk di belakang, tuh Gibran, gue di belakang aja dah. Kenapa ya itu biarkan Pak Presiden, biarkan saya mendengarkan ocehan di belakang menteri-menteri. Tapi Gibran nggak punya kemampuan untuk membalikkan opini itu kan. Jadi Gibran pasti ngedumel nih. Demikian juga timnya mesti kreatif, bikin Gibran percaya diri bahwa emang bedanya apa sih duduk di depan sama duduk di belakang. Yang penting kan kami masih satu paket. Nah kira-kira begitu gampangnya. Itu Gibran kurang dilatih oleh Total Politik, gue lihat nih. Bapaknya Gibran tersinggung nggak menurut? Yang paling tersinggung ya bapaknya Gibran pasti kan. Karena dia berharap anaknya itu tetap jadi sorotan. Karena Presiden Jokowi kan beredar ke semua daerah demi kamera publik itu ke Gibran terus. Oh jadi langkah Jokowi belusukan ke mana-mana. Waktu itu Lampung, Raja apa nih? NTT. Raja Lampung, kemudian Raja Timur, ke NTT baru Nyor. Itu sebenarnya
100% untuk Gibran. Bukan 100%, 102%. Kan bagi Jokowi yang bisa, Kenapa Jokowi perlu menyelamatkan Gibran? sebab cuma Gibran yang bisa menyelamatkan Jokowi. Ya kalau Gibran nggak jadi presiden, ya Jokowi diacak-acak lagi mulai dari ijazah palsu sampai apa namanya flek mungkin di dalam tubuhnya dipersoalin kan. Kan cuman bagi Pak Jokowi dia masih banyak kasus dan tidak mungkin orang berhenti mempersoalkan itu. Satu-satunya yang bisa membuat dia aman kalau Gibran jadi presiden. Jadi wapres saja masih dipersoalin. Jadi hanya bila Gibran jadi presiden. Jadi pasti demi itu. Nah, satu waktu mungkin ketika PSI ambang batasnya naik dan sudah signifikan secara politik, perjanjian politik dengan calon presiden 2009 yang pasti ada Prabowo dibikin lagi kan. Ya mungkin Pak Jokowi bilang ya udah signifikan maka kami tetap akan mendukung Pak Prabowo untuk masuk di periode kedua. Tapi kan Pak Gibran kemudian ya itu terserah Pak Prabowo. Ya sinyal semacam itu menunjukkan bahwa tagihan politik Jokowi masih akan berlangsung pada Prabowo di 2009. Itu kalau PSI lolos Parliamentary threshold dan kelihatannya akan dibikin nggak lolos. Maksudnya? Terlalu berbahaya kalau dia lolos. Karena bukan itu membantu Prabowo untuk memperkuat koalisinya. Ya, tapi bagi Prabowo secara psikologis terlalu panjang akses baggage dia kalau Gibran masih ada di 2009. Karena dia mesti menghitung opini publik juga nggak ada pada Gibran. Ya memang ada survei selama ini bahwa Pak Jokowi dielulukan di berbagai tempat, tapi Pak Jokowi bukan Gibran. Beda kualitasnya itu. Tapi kalau balik ke pertanyaan Ari tadi, Bawa. dari soal sitting arrangement di peristiwa itu, buat Gibran mungkin kalau diwawancara media ya itu biasa lah kan taklimat presiden ya wapres harus menyesuaikan posisi. Tapi kan buat para pendukung Jokowi, buat para analis politik, ini punya makna yang berbeda gitu. Buat Rocky Gerung itu apakah hanya makna sitting arrangement biasa atau punya makna lain? Enggak, itu sitting arrangement biasa aja. Nggak ada masalah apa-apa di situ kan. Karena kalaupun ada masalah apa-apa, bahwa itu di setting, itu artinya dari awal memang settingan itu sampai 2009. Gitu aja. Tapi ya kalau begituan, ada Presiden Jokowi, kita sebut aja Presiden masih sebagai penghormatan, tetap tersinggung. Kenapa? Ya dikomporin sama buzzer-buzzer Jokowi lah. Kenapa buzzer-buzzer Jokowi harus ngomporin itu, Bro? Bukannya Jokowi dan Prabowo satu Ya, tubuh? supaya Gibran dan Prabowo satu tubuh? Ya, Kenapa buzzer Jokowi agak senewan? Ya buzzer Jokowi tetap menganggap bahwa sekali Presiden Jokowi menunjukkan taringnya untuk tiba di semua wilayah Indonesia, tidak boleh ada sedikit pun kecelakaan bahkan soal settingan itu. Kan itu kan mengganggu. Buzzer ini mesti menjelaskan. Nah, beban dia, junjungan lu itu udah disingkirkan. Maka dia akan menganggap bahwa itu sengaja dibuat oleh Presiden Prabowo. Dan nggak mungkin Presiden Prabowo melakukan itu di dalam momen ketika dia justru membutuhkan stabilitas tuh. Kesulitan ekonomi, ketidakpercayaan internasional, macam-macam itu nggak mungkin itu desain presiden lah. Ya mungkin ada orang istana yang berinisiatif tidak sengaja, kita anggap begitu aja. Nggak sengaja atau ya, nggak sengaja untuk memang ada intensi untuk memberikan jarak antara presiden dengan wapres atau presiden dengan Presiden Jokowi. Tidak sengaja untuk mengukur keuntungan gitu, keuntungan dari ketidaksengajaan gitu. Ya sekitar presiden kan jauh semua. Buat mainkan Siapa itu. yang paling paten di sekitar presiden, Prof? Yang dan punya influence paling paten? Yang kenal sama gue lah. Semuanya kenal sama Doi. Iya, karena semua kan kenal sama lu pernah kesini. Iya, tapi nggak semua ingin jadi teman diskusi gue tuh. Lihat ya, salah satu isu yang paling problematik itu ya, ketika orang mengatakan bahwa kan Pak Jokowi berkali-kali mengatakan 2029 Prabowo Gibran lagi, ya kan, dan udah disampaikan 2 periode gitu ya. Dan Pak Prabowo di satu sisi ya sepertinya responnya ya udah kita kerjakan dulu sampai 2029, nanti baru kita pikirkan duduk berunding lagi gitu. Normatifnya kan kira-kira kayak gitulah tone-nya kan. Tapi menurut Nyoroki, apakah ucapan normatif Pak Prabowo itu tercermin dari tindakan beliau dan orang-orang sekelilingnya? Tercermin dalam. Dia dalam tindakan, Artinya Pak Prabowo Sampai 2009. iya, untuk kita bekerja sampai 2029 tanpa ada Penyikiran. kosak-kosuk politik Iya, atau kita artinya Pak Prabowo pengennya urusan elektoral nanti kita kerja dulu, tapi urus internal menginginkan Nggak, terpisah. gini, Apa gimana? gini. Ya gue ngerti, gue jawab aja. Iya, jadi Pak Prabowo ngomong 2029 kita kerja dulu sampai 2029 baru habis itu duduk. Ya. Apakah omongan itu tercermin dalam tindakan dan kelakuan orang-orang sekitar Pak Prabowo gitu? Ya orang-orang sekitarnya menginginkan hal yang sebaliknya. Karena terlalu lama juga orang-orang itu harus menjawab tiap hari pertanyaan publik. Ini kenapa masih lengket dengan Gibran?
Jadi bagi mereka tersiksa juga, tapi Prabowo tidak mungkin mengucapkan bahwa dia menginginkan itu. Jadi karena itu dia mesti secara diplomatis atau mungkin secara normatif mengatakan ya memang kami pasangan sampai 2009 kan. Setelah itu duduk lagi. Ya saya itu bisa duduk lagi di kursi yang berbeda. Tapi apakah Gibran dan Jokowi nggak membantu menolong Prabowo selamat dan mungkin punya potensi besar? Iya makanya. Ya, Maksudku, apakah ini nggak dihitung bahwa variabel Jokowi, Junto, Gibran itu jadi penyelamat justru kalau diberikan keleluasaan, kebebasan, ekspresi yang mungkin disukai sama Iya tapi publik. Gerindra kan punya survei internal juga untuk melihat apakah itu yang diinginkan publik. Jadi dugaan gue Gerindra punya survei internal yang akhirnya menyadari bahwa publik tidak menginginkan pasangan itu ada lagi di 2009. Bukan gua ngintip surveinya, tapi secara rasional kita mesti anggap begitu. Dengan konsekuensinya approval rating Pak Prabowo menurun terus. Iya, pasti menurun terus. Ya nanti Gerindra bilang kita belum survei. Gua akan bilang kalaupun udah survei begitu hasilnya. Atau mungkin hal sebaliknya, Nyor. Bahwa ya survei approval rating Pak Prabowo drop karena Gibran dan Pak Jokowi itu tidak diberikan kesempatan untuk menjadi bagian penting sehingga menyelamatkan rumah besar Prabowo ini. Ya kan belakangan. Jadi kalau kita lihat dari awal ritme atau grafik itu sebelum ada soal MBG, sebelum ada soal koperasi segala macam, sebelum semua hoax tentang MBG, hoax tentang koperasi dipamerin. Karena gue lihat tuh lebih banyak hoaxnya sebetulnya kan. Inilah ada di sana, ini ada di situ tuh, ini ya iya gue kelihatannya itu mesin yang bikin itu kan. Sebelum itu isu tentang Gibran melakukan atau disodorkan melalui fasilitas yang tidak etis tetap ada di benak publik. Dan biasanya atau seharusnya yang tidak etis itu yang mendahului isu-isu yang teknis ini. Jadi kalau isu teknis ini selesai, orang akan balik lagi persoalan. Seandainya MBG sekarang karena Hormuz dibuka, lalu Sudaryono memimpin, jadi bagus, ya isunya pindah pada legitimasi Gibran di situ. Begitu legitimasi ditaruh di situ, ya orang akan persoalan kenapa ada Gibran, itu yang menyebabkan presiden tidak dipercaya tuh. Tidak dipercaya kenapa? Karena MBG enggak, MBG udah bisa. Tidak dipercaya koperasi udah bisa. Berarti kita mesti cari faktor kenapa penerimaan publik terhadap presiden masih berkurang. Ya karena Gibran. Kan awalnya begitu. Tiba-tiba naik lagi sebentar. Ya kenapa? Karena Purbaya. Begitu Purbaya menghilang, drop lagi. Jadi presiden itu dibuat grafiknya itu, volatilitasnya itu disebabkan oleh isu-isu sesaat. Oke kawan-kawan semuanya, selamat datang dan selamat menonton. Tadi bagaimana tanggapan Bung Rocky mengenai isu-isu yang telah beredar di masyarakat yang baru-baru ini kita dengar, yaitu baik dengan program-program dari Bapak Prabowo Subianto dan dengan anak-anak buahnya yang dengan terkena kasus atau pendukungnya, dan juga mengenai isu Gibran Rakabuming Raka yang duduk dipisahkan dari sebelah Bapak Joko Widodo, dan juga bagaimana kita melihat yang sekarang Bapak Jokowi sedang banyak melakukan kunjungan-kunjungan di beberapa tempat, sehingga tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan dari Bung Rocky dan juga kekonsistennya mengenai sebagai kritis kepada pemerintahan. Dan kali ini tadi kita mendengar langsung bahwasannya Bapak Rocky ini kayaknya mendukung sebuah tindakan atau sistem-sistem yang diciptakan oleh dari pemerintahan Bapak Prabowo ini, dengan beda dengan pada masa Bapak Joko Widodo, sehingga terdapatlah beberapa tanggapan publik yang mengenai tindakan Bapak Rocky Gerung ini. Dan tentunya tadi kita sudah melihat dan mendengarkan bagaimana juga tanggapan dari Bung Rocky mengenai hal-hal kekhawatiran masyarakat di media ini. Jadi kawan-kawan, kita harus menanggapinya dengan sesama yang baik, dengan hati yang tulus, bukan hanya untuk semata-mata dengan dukungan kepada politisi-politisi yang mungkin saja dia tidak kenal kita. Ya, tentunya begitu kawan-kawan. Dan bagaimana menurut kawan-kawan semuanya, bisa berikan pendapatnya di bawah kolom komentar.